Untuk minggu kemarin kita sudah belajar perihal ortogonal, vektor ortogonal atau dua buah vektor yang saling tegak lurus atau saling siku-siku. Nah, itu syaratnya apa itu? Bukan syaratnya. Ada suatu teorema yang mengatakan bahwa nilai dot produk jika nilainya sama dengan 0, maka dua vektor tersebut adalah ortogonal atau siku-siku. Itu kemarin kan minggu kemarin kita sudah belajar, lalu juga ada tentang vektor partikular, suatu vektor yang tegak lurus dengan suatu garis. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Nah, ini ada teorema tentang dot product. Nah, yang pertama, bahwa sifat dari dot product itu dia komutatif. Bahwa U dot V, jika U, V, dan W adalah vektor dalam ruang 2 atau ruang 3, dan K adalah skalar, nah maka yang pertama U dot V itu sama dengan V dot U, sifat komutatif. Lalu U dot dalam kurung V plus W, nah itu sama dengan U dot V plus U dot W. Tuh. Yang C, jika suatu dot produk dikalikan dengan suatu skalar, K dalam kurung U dot V, nah itu sama dengan KU dalam kurung kali V. Atau U dot dalam kurung K kali V. Nah, ingat ya, U sama V itu vektor. Tapi kalau K itu skalar. K-nya bukan vektor, tapi dia skalar. Yang do, jika V dot V lebih besar dari 0, jika V-nya tidak sama dengan 0, dan V dot V sama dengan 0, jika V-nya sama dengan 0. Nah, ini V dot V lebih besar dari 0 jika V-nya tidak sama dengan 0, bukan vektor 0. Ya, V tidak sama dengan 0 itu maksudnya V itu bukan vektor 0, tapi V itu memiliki panjang. Nah, itu dia pasti akan lebih dari 0. Lalu jika V-nya itu sama dengan 0, nah, maka V dot V itu pasti 0. Dan ini adalah 4 sifat atau teorema dari suatu dot product. Jadi dot product pada dua vektor dan perkalian pada skala. Nah, ini adalah pembuktiannya, langsung di C dia. Nah, ini pembuktian untuk C. Sebenarnya sama, untuk A, B ini sama. Nah, itu kita menggunakan U-nya itu V1, U1, U2, U3. Nah, ini dengan menggunakan pembuktian. Silahkan dicoba. Nah, sekarang suatu proyeksi ortogonal, an orthogonal projection, proyeksi ortogonal, proyeksi itu apa ya? Proyeksi itu adalah suatu bayangan. Jadi diproyeksikan, dibayangkan. Jika ada suatu garis miring itu, kalau diberi sinar dari atas, dia akan memiliki suatu bayangan di bawahnya. Nah, itu adalah proyeksi. Contohnya seperti ini. Nah, ini U. U ini jika
diberikan suatu sinar dari atas, dia akan memproyeksi. Nah, maka panjang proyeksinya adalah W1 ini. Nah, ini U, maka proyeksinya nih W1. Nah, ini jika ada U, nah, proyeksinya W1 ini. Nah, ke bawah. Dia sepanjang U. Nah, begitu juga dengan ini. U, jika diproyeksikan terhadap A, nah berarti di sini W1. Itu proyeksi. Dia tegak lurus. Nah, jadi ada apa ya? Ada 3 opsi proyeksi itu. Jika di sini ada ada 2 vektor, ya semua dilihat ada 2 vektor. Yang pertama adalah vektor U dan yang kedua adalah vektor A. U dan vektor A. Jadi suatu vektor U itu diproyeksikan pada vektor A. Kemungkinan pertama bahwa vektor A ini lebih panjang daripada bayangan vektor U atau proyeksi vektor U. Jadi seperti ini. W1 itu adalah proyeksinya atau bayangan dari vektor U. Jadi dia dibayangkan pada vektor A. Dia lebih panjang vektor A-nya. Nah, tetapi karena bayangannya sampai di sini, berarti dia lebih pendek dari vektor A. Nah, ini opsi yang pertama. Yang kedua, vektor A-nya lebih pendek daripada proyeksinya atau daripada bayangannya. Nah, ini vektor U, nah diproyeksikan pada A, nah maka dia lebih panjang W1. Yang ketiga, dia berlawanan. Kalau ini tadi tidak berlawanan. Nah, ini berlawanan. Nah, ini. Jadi dia diproyeksikan terhadap A, tapi dia berlawanan. Nah, ini. Ini adalah proyeksi atau bayangan. Nah, kita lihat di sini. W1 nih. W1 disebut ortogonal proyeksi. Orthogonal projection of U on A. Jadi W1 itu adalah proyeksi ortogonal dari U pada A. Nah, jadi W1 ini ini W1, ini W1. W1 itu disebut proyeksi ortogonal dari U pada A atau proyeksi ortogonal dari U sepanjang A. Tuh. Atau vektor komponen dari U sepanjang A. Jadi ada 2 istilahnya. W1 nih ya, ini W1. Jadi W1 itu disebut proyeksi ortogonal dari U pada A atau komponen vektor dari U sepanjang A. Notasinya ini. Prox U sepanjang A atau proyeksi ortogonal U sepanjang A. Jadi nulisnya seperti ini notasinya. Jadi kalau notasi prox U sepanjang A, nulisnya seperti ini. Proyeksi U sepanjang A. Jadi bayangan U pada A. Itu loh maksudnya. Bahasa simpelnya. Jadi bayangan U pada A. Kalau bahasa matematikanya, proyeksi ortogonal dari U pada A. Ini untuk W1. Lalu ada lagi W2.
Nah, W2 itu yang siku-siku terhadap proyeksi ortogonal. Jadi ada W2 di sini. W2 disebut komponen vektor dari U ortogonal dengan A. Vektor komponen of U ortogonal to A. Ya, jadi komponen vektor dari U yang ortogonal dengan A. Nah, ini. Jadi yang ortogonal itu yang siku-siku dengan A. W2 itu kan siku-siku dengan A. A-nya kan ini. Jadi dia siku-siku. A-nya kan ini. Dia siku-siku. A-nya ini jadi dia siku-siku. Jadi W2 itu adalah komponen vektor dari U yang ortogonal atau yang siku-siku dengan A. Nah, notasinya itu seperti ini. W2 sama dengan U dikurangi proj UA atau proyeksi U sepanjang A. Jadi W2 itu adalah U dikurangi proyeksi U sepanjang A. Nah ini adalah dua buah konsep tentang proyeksi ortogonal. Nah, kita sudah tahu sekarang, sudah saya jelaskan apa itu proyeksi ortogonal dan komponen vektor dari U yang ortogonal dengan A. Nah, itu kita sudah tahu tentang W1 dan W2. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan vektor. Nah, ini. Jadi teoremanya seperti ini. Jadi proyeksi ortogonal U sepanjang A itu rumusnya adalah U dot A per norm A kuadrat kali A. Vektor komponen dari U sepanjang A. Nah, ini rumus yang pertama ini menjawab ini W1 ini. W1. Jadi nanti vektornya ketahuan. Oh, ternyata vektor proyeksi ortogonalnya atau proj U sepanjang A itu vektor ini loh. Itu. Ini mencari vektor. Yang kedua, ini adalah W2. U dikurangi proj U sepanjang A atau proyeksi U pada A. Nah, ini berarti yang W2. W2 berarti yang ortogonal atau yang siku-siku terhadap A. Nah, ini U min itu. Lah, ini rumusnya adalah U dikurangi ya proyeksi U sepanjang A kita turunkan. U dot A per norm A kuadrat kali A. Ini vektor komponen U yang ortogonal dengan A. Ini. Nah, ini adalah dua buah rumus. Nah, ini merupakan teorema. Teorema yang dapat dibuktikan. Buktiannya seperti ini. Silahkan kalian bisa pelajari. Tapi yang jelas, untuk menentukan vektor proyeksi ortogonal itu dengan rumus seperti ini. Oke. Lanjut. Ini dia. Langsung contoh. Example 6. Contoh 6. Vektor komponen dari U sepanjang A. Diberikan suatu vektor U, ini pada ruang 3, 2, negatif 1,3, dan vektor A, 4, negatif 1,2. Tentukan vektor komponen dari U sepanjang A atau proyeksi ortogonal dari U
pada A itu bisa saja proyeksi ortogonal atau approach. Dan komponen vektor dari U ortogonal dengan A. Jadi ada dua yang ditanya. Nah, jadi menggunakan rumus. Ini yang pertama yang ditanyakan adalah proyeksi approach. Tulisannya PROJ U sepanjang A, A-nya di bawah. Nah, ini rumusnya adalah U dot A per 0 A kuadrat kali A. Nah, ini yang ditanya pertama. Jadi proyeksi U pada A. Oke, yang kita cari pertama adalah U dot A. U dot A sudah ketemu 15. Lalu norm A kuadrat. Kalau norm itu kan akar, karena dia kuadrat berarti langsung 4 kuadrat plus negatif 1 kuadrat plus 2 kuadrat, hasilnya 21. Langsung dimasukkan 15 per 21 kali A, A-nya dalam bentuk vektor 4 negatif 1 2. Nah, ketemu ini sama. Nah, ketemulah proyeksi vektor proyeksinya adalah 20/7, negatif 5/7, 10/7. Nah, ini adalah proyeksi vektor U pada A atau proyeksi ortogonal vektor U pada A atau komponen vektor dari U sepanjang A. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah yang ditanya komponen vektor dari U ortogonal dengan A. Nah, ini yang B yang ditanya. Jadi U main approach proyeksi PROJ U pada A. Nah, seperti itu. Nah, kan sekarang tinggal mengurangi U-nya. U-nya berapa? U-nya adalah 2. Nih, 2 negatif 1,3. Lah, proyeksinya ini sudah diketahui. Tinggal memasukkan. Nah, 20/7, negatif 5/7, 10/7. Nah, tinggal mengurangi. Pengurangan adalah komponen-komponen yang bersesuaian. Jadi pengurangan dua buah vektor adalah pengurangan dari komponen-komponen yang bersesuaian. Jadi di sini 2 dikurangi 20/7. Negatif 6/7. Negatif 1 dikurangi negatif 5/7. Negatif 2/7. 3 dikurangi 10/7. 11/7. Nah, ini adalah komponen yang B, komponen vektor dari U ortogonal dengan A. Nih. Jadi ini yang A, ini yang B. Nah, ini. Jadi seperti itu. Sangat mudah toh. Bagaimana cara menentukan vektor proyeksi ortogonal.
Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Saya persilakan jika saudara ingin bertanya. Halo, masih ada orang? Oke, sekarang dicoba dulu. Ini yang A, B, C, D, nomor 4. Coba, ini adalah tentukan ortogonal projection atau proyeksi ortogonal dari U pada A. Nah, ini jadi ditanya projection atau proyeksi U pada A. Rumusnya tadi U dot A per 0A kuadrat kali A. Oke, silakan dicari untuk A, B, C, D. Saya kasih waktu 10 menit.